Dari hasil gelar perkara, penyidik Polres Sumedang yang bersangkutan saudara Yana ditetapkan sebagai tersangka. Tindakan pidana barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ini adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kita sama-sama menyaksikan penayangan video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media yang mungkin hari ini sengaja kita kumpulkan, walaupun beberapa hari ke belakang banyak yang menanyakan, tapi memang kita harus sampaikan di waktu yang tepat supaya semuanya bisa mendengar tentang rangkaian kejadian. Ya, yang saya hormati Pak Kapolres Sumedang, ya, kemudian yang saya hormati juga Pak Dan Ramil, ya, Pak Dan Ramil, kemudian Kasat Reskrim, Bapak ya, juga Pak Iwan atau Nuhun, dan rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini saya akan merilis tentang rangkaian kejadian atau yang sudah kita ketahui beberapa hari yang lalu, ya, bahwa ada satu kejadian yang menjadi perhatian kita semua, bukan warga Sumedang saja, tapi sudah warga Jawa Barat, bahkan masyarakat Indonesia melihat dari rangkaian kejadian, ya, di mana ada satu kejadian Bapak Yana, ya, menyampaikan di media sosial bahwa yang bersangkutan ini menjadi korban suatu penganiayaan sehingga hilang beberapa hari. Nah, di sini Polres Sumedang yang bekerja sama dengan TNI dan instansi terkait menyikapi pemberitaan ya terkait kehilangan saudara Yana. Di sini saya akan menyampaikan awal mula kejadian. Pada tanggal 16 November 2021 kurang lebih pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saudara Yana dinyatakan sebagai orang hilang di Jalan Raya Cadas Pangeran, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Ya, dengan adanya dikatakan sebagai orang yang hilang itu terkait adanya laporan dari keluarganya yang menerima pesan-pesan dari saudara Yana, ya, terkait adanya satu kejadian atau perbuatan tindak pidana, ya, sehingga yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya dianiaya, ya, sehingga dia jatuh ke jurang, didorong ke jurang di daerah Cadas Pangeran, sehingga akan mengakibatkan kematian. Ini yang disampaikan oleh saudara Yana terhadap keluarganya, dan dikuatkan selain dari pembicaraan di WhatsApp, ada juga atau dikuatkan dengan voice note. Nah, dengan kejadian tersebut, keluarganya langsung melapor kepada kepolisian terdekat, dan pada malam itu juga dilakukan pencarian karena situasinya malam,
ya, hujan, cuaca buruk, itu dilakukan pencarian hingga pukul 02.00. Pencarian di awal itu sudah melibatkan instansi. Dengan adanya pengaduan-pengaduan tersebut, kepolisian khususnya Polres Sumedang responsif dalam menerima pengaduan. Segera berkoordinasi dengan BPBD, dengan TNI, dengan PMI, bahkan dengan satuan K9, jadi anjing pelacak. Dengan dibantu keluarga dan masyarakat, pada tanggal 16 itu pula dilakukan pencarian hingga pukul 02.00. Dihentikan dengan alasan cuaca buruk. Kemudian tidak sampai di situ saja. Pada tanggal 17-nya, atau ulangi pada tanggal Rabu tanggal 18, dilakukan pencarian kembali. Dimulai pukul 9, ya, tim gabungan yang terdahulu sama dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD, PMI, ya, K9 dan sebagainya. Masyarakat pun juga turut ikut membantu menelusuri sepanjang sungai yang ada di daerah Teras Pangeran dengan informasi awal bahwa yang bersangkutan itu dianiaya, didorong ke jurang sehingga akan beresiko kematian. Nah, dari situ dilakukan strategi pencarian dari dua arah yang dipimpin oleh Kapolres Sumedang. Namun hasilnya nihil juga kita temukan. Kembali lagi pada hari Kamis tanggal 19 dilakukan penyisiran kembali, ya, untuk mencari yang namanya saudara Yana tersebut yang diakui dilakukan terhadap dirinya korban penganiayaan. Dilakukan penyisiran kembali. Nah, di tanggal 19 itu juga hasilnya nihil. Dalam kegiatan penyelidikan pencarian tersebut, Polres Sumedang tidak hanya dalam pencarian saja. Secara konvensional dilakukan, begitu juga secara digitalisasi. Dengan cara mencari, ya, mencari keberadaan yang bersangkutan melalui handphonenya. Selama ini dalam kondisi mati, kemudian alhamdulillah pada saat itu tiba-tiba muncul. Ya, kita sudah minta bantuan juga kepada Mabes Polri untuk meneliti keberadaan dari handphone tersebut. Dan diketahui, ya, pada saat itu posisinya ada di Cirebon, ya, ada di Cirebon. Tapi pada saat itu langsung mati kembali pagi harinya, kurang lebih pukul 8. Itu HP saudara Yana hidup dan kembali mati. Atas perintah Kapolres, penyidik yang melakukan yang menuju ke lokasi tersebut untuk tetap berada di lokasi. Dan kemudian pukul 20.00 yang bersangkutan atau handphone tersebut hidup kembali. Singkat kata, alhamdulillah pada saat itu penyidik sudah menemukan lokasi Yana, ya, handphone tersebut berikut saudara Yananya. Dari kejadian tersebut, saudara Yana dibawa kembali ke Polres Sumedang dalam rangka pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan.
secara garis besar, mengapa Saudara Yana melakukan kegiatan ini atau melakukan rekayasa kejadian seperti ini adalah untuk menghindari permasalahan pribadinya, baik itu yang ada di tempat kerjanya maupun masalah-masalah di keluarganya. Ya, hal ini memang kepolisian beserta instansi-instansi yang terkait ya secara kegiatannya sudah menghabiskan energi, menghabiskan pikiran maupun tenaga. Tapi kita tetap responsif apabila ada permasalahan-permasalahan menyangkut kehidupan yang ada di masyarakat. Kita tidak melihat itunya, tetapi kita tetap responsif. Ya, integritas kita harus lakukan ini, karena Polri memang bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan ini berkat kerjasama dari instansi yang terkait, seperti yang saya sampaikan. Ada TNI, kemudian ada BPBD, lalu PMI sendiri. Ya, semua perlengkapan yang mereka miliki dikeluarkan untuk mencari dengan alasan ada suatu peristiwa pidana yang dialami oleh Saudara Yana, yaitu seolah-olah yang bersangkutan didorong ke jurang. Ya, yang nanti kemungkinan akan menyebabkan kematian olehnya. Setelah Saudara Yana dilakukan pemeriksaan, yang tadi saya sampaikan ada masalah dengan keluarga, ada masalah di dalam pekerjaannya, dan yang bersangkutan sendiri akhirnya mengakui bahwa ini adalah akal-akalan dirinya yang semata-mata hanya untuk menghindari dari permasalahan dirinya, baik itu di pekerjaannya maupun di keluarganya. Namun dengan rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan yang dia lakukan untuk merekayasa seolah-olah ada satu kriminalisasi atau yang dia merasa seolah-olah ada suatu perbuatan pidana yang terjadi atau yang dialami oleh yang bersangkutan, dari hasil gelar perkara penyidik Polres Sumedang, yang bersangkutan Saudara Yana ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, di mana unsur pasalnya adalah tindakan pidana barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ini adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kita menerapkan pasal ini berkaitan yang bersangkutan sudah memahami bahwa rencana-rencana yang dibuat oleh Saudara Yana tersebut dengan secara sadar dia melakukan karena untuk kebohongan saja. Dia merekayasa perbuatan untuk menarik simpati dari masyarakat, dari keluarganya, dengan tujuan menghindari permasalahan yang ada di tempat bekerjanya maupun di keluarganya. Oleh karena itu kita menetapkan pasal tersebut terhadap Saudara Yana. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, mungkin ke penyidikan, ya, dan segera kita lanjutkan ke penuntutan. Dari ini semua
kami menghimbau ya kepada masyarakat khususnya untuk tidak lagi bermain-main dengan rekayasa-rekayasa yang menarik perhatian, yang menimbulkan keonaran, menimbulkan keresahan masyarakat. Semua itu ada ancaman hukumannya. Like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.